Bekerjalah kamu sesuai dengan yang ditentukan. Berbuat lebih baik daripada tidak berbuat. Apabila tidak berbuat, untuk memenuhi kebutuhan hidup pun kita akan mencapai kesulitan. Inilah yang perlu kita camkan. Sebagai generasi muda Hindu, kita harus mampu menghadapi tantangan yang cukup dahsyat ini, yang bisa hanyalah tergantung daripada diri kita. Dan sabda Tuhan tadi juga, orang suci kita menyerukan juga, kita selalu mendekatkan diri kepada Brahman. Betul. Sejak tanggal 18 Februari 3012 sebelum Masehi. Sejak dinobatkan cucu Arjuna yaitu Raja Parikesit. Parikesit menjadi raja. Kita sudah memasuki zaman Kali Yuga itu. Ciri-ciri Kali Yuga sudah jelas tertuang terpampang di dalam pustaka suci Weda. Yang namanya air, bahaya air, angin, api, dan juga banjir darah. Ini akan terjadi. Misalnya saja kita di negara Indonesia saja kita ingat kembali. Bagaimana dahsyatnya air laut naik yang dikenal dengan gempa tsunami itu. Yaitu di Nanggro Aceh, 200.000 dalam waktu singkat. Saudara-saudara kita tidak jumpai lagi. Ada yang merasa hebat, adakah mampu mengalahkan kekuatan Tuhan seperti itu? Kita ambil saja negara yang lebih hebat di Asia Timur. Katakan di Jepang. Antara Honshu dan Hokkaido ada rel kereta api di bawah laut. Bagaimana dahsyat kemajuan teknologinya. Tapi begitu Pulau Kobe-nya digoncangkan oleh gempa, hitungan detik 2.500 manusia yaitu tewas seketika. Di Afrika, angin puting beliung merebahkan tiang-tiang listrik dan menghantam peralatan semua yang menimbulkan korban harta dan korban jiwa. Adakah yang bisa menyelamatkan? Dan juga kita melihat di Timur Tengah, itu terjadi seperti sekarang, katakan perang. Ukraina, Rusia, terjadi banjir darah. Ini adalah merupakan satu fenomena yang akan terjadi di zaman Kali Yuga. Oleh sebab itulah orang suci kita menyerukan, kita menggetarkan kekuatan Brahman dalam diri kita agar kita mendapatkan perlindungannya. Itulah sebabnya. Maka jangan lupa pemirsa Bali TV yang budiman, pada saat Resi Narada itu bertanya kepada Dewa Brahma, "Wahai Dewa Brahma, sang pencipta alam semesta ini, apa dilakukan oleh umat manusia untuk mengantisipasi buruknya zaman Kali?" Tegas, mantap, tanpa ragu, Dewa Brahma bersabda, yaitu nama Semranam, Kirtanam, dan Capanam. Kemanapun, dimanapun, dalam situasi apapun, kita ingat Tuhan, kita puja Tuhan. Lebih khusus lagi ditekankan di dalam Bhagavad Gita di ayat 17, sloka 14. Dewa Dwija Guru Pradnya Pujanam Saucam Arjawam, Brahma Carya Maharsyaca Sariram Tapa Ucate. Arti dari sloka ini, kalau kita ingin santih di dunia ini, maka kita harus ingat selalu kepada para dewa. Selalu kita memuja para roh, orang-orang suci kita, leluhur kita. Dan kita melakukan kebaikan-kebaikan. Dan tanpa kekerasan dan keadilan kita tegakkan di bumi persada ini. Awi genamastu. Dengan cara itu, maka kita akan menemukan yang namanya santih kebahagiaan itu. Pemirsa Bali TV yang budiman, itulah sebabnya kita dalam hidup ini kita harus mengedepankan kasih lebih-lebih dalam konteks Trikaya Parisuda, Trihitakarana ini. Itulah sebabnya orang suci kita juga menyerukan, start the day with love, spend the day with love, fill the day with love, end the day with love. This is why the God. Awalilah hari ini dengan penuh kasih.
Lewatilah hari ini dengan penuh kasih. Isilah hari ini dengan penuh kasih. Sampai mengakhiri hari ini dengan penuh kasih. Sesungguhnya ini adalah jalan menuju Tuhan. Pemirsa Bali TV yang budiman dimanapun berada. Segala sulit kita pandang. Tapi kalau kita yakini kita bisa. Kita pasti bisa kalau berpikir bisa, dan kalau kita mau melaksanakan hal itu. Maka daripada itu ingatlah sabda Tuhan. Anna yascintayan tomam yajana pariupa sateti semlitia mabyuk tanam yoga kesemawahami aham. Siapapun di zaman ini yang taat pada perintah Tuhan, menjauhi larangan-larangan Tuhan, apa yang dia punya akan dijaga, dan apa yang diinginkan pasti akan terkabulkan. Oleh sebab itulah pemirsa, jangan sia-siakan dalam hidup ini. Karena orang suci kita tegas menyerukan, ignorance is the most important cause of sorrow. Sesungguhnya penderitaan, kesengsaraan, kesedihan itu disebabkan karena faktor kebodohan. Maka daripada itu, kita harus berani mengubur dan meninggalkan kebodohan ini. Pemirsa Bali TV yang budiman, pesan orang suci kita yang berikutnya saya sampaikan adalah tentang kasih ini. Saya teringat kembali dan mengajak menceritakan kembali peristiwa, yaitu persahabatan, yaitu pertemanan, yaitu persaudaraan, yaitu antara Raja Dwaraka, yaitu Sri Krishna, dengan orang suci, yaitu Sudama. Sejak kecil kedua orang ini, yaitu bersahabat, yaitu sehati, yaitu selalu bersendah gurau dalam hidupnya. Sudama sejak kecil sudah ingat mendekatkan diri kepada Tuhan Brahman, dan dia sangat rajin melakukan doa-doa, persembahan-persembahan itu. Mengapa Sudama melakukan pujaan itu, doa-doa itu, dan melakukan satu bentuk upacara yang semakin matang ini? Sebab di dalam Adhyaya 17 sloka 11 Gita, afalan kasabar widirito ya ijayate yasta ewam eweti mana sama daya sasat wika. Apabila kita melakukan upacara-upacara itu dan kita pandang sebagai tugas dan kewajiban kita, itulah yang dikatakan satwik, itulah yang dikatakan utama. Maka daripada itulah, dengan konsen dari semenjak kecil sampai tua, yaitu Sudama menggetarkan hati Tuhan itu. Walaupun kehidupannya sangat sederhana, dia mempunyai seorang istri yang juga sangat sederhana. Sudama ini selalu melakukan sewanam, yaitu pelayanan, baik terhadap tetangga maupun masyarakat itu sendiri. Padahal dia sendiri hidupnya sangat sederhana. Bahkan kain istrinya itu penuh dengan tembelan-tembelan. Tapi kebahagiaan selalu menyelimutinya. Karena Sudama, istrinya, yaitu selalu mensyukuri karunia Tuhan. Kenapa kita harus mensyukuri karunia-Nya? Brahman bersabda di dalam Adhyaya 12 sloka 19. Tulya ninda statir matir samtusto kenacit aniketa statir matir baktinam mi frionara. Dalam hidup ini kita harus puas dalam hidup ini. Mensyukuri sekecil apapun rezeki yang diberikan. Mari kita mensyukuri karunia Tuhan. Karena menjelma menjadi manusia itu adalah sulit. Karena itu kita harus selalu mewujudkan serada bakti kita kepada Brahman. Itulah
Suatu ketika Sudama ini berbincang-bincang dengan istrinya. Istrinya berkata, "Wahai suamiku, kau mempunyai persahabatan yang sangat luar biasa. Sahabat kawanmu itu sekarang menjadi raja di Dwaraka, yaitu Krishna. Kenapa kau tidak coba untuk konsultasi, biar ada jalan kita untuk melakukan sewanam kepada tetangga umat kita di sini?" Pada saat itu Sudama mengangguk dan dia berkata, "Apakah Krishna masih ingat? Kita secara ekonomi, kita sangat miskin. Apakah dia masih ingat? Padahal dia bergelimpangan harta." Pada saat itu, istri yang bijaksana ini berkata, "Pertemanan dan persahabatan yang sejati sesungguhnya bukan berbicara dalam konteks ekonomi saja. Yang menjadi sahabat dan teman sejati, suka maupun duka, ada perhatian. Itulah sesungguhnya teman sejati. Janganlah ragu melangkah dalam hal ini, Baginda." Akhirnya pada saat itu dia katakan iya. Besoknya dia akan berjalan menuju Dwaraka. Krishna yang bukan manusia biasa. Dia juga adalah penjelmaan para dewa, yaitu titisan Dewa Wisnu. Dia mengetahui, baru kita bicara saja, baru kita memikirkan saja, dia sudah tahu. Ya, dia stun maringangan mapalatika ya juga. Dalam pikiran saja, beliau mengetahuinya. Akhirnya sampai di perbatasan, dan dia akan mau memasuk pertahanan penjagaan begitu sangat ketat. Maka dia berpikir, apakah aku dicegat? Apakah aku tidak diberikan masuk lantaran pakaianku yang cumpang-camping ini? Ataukah Krishna masih mengakui persaudaraannya dengan aku? Krishna sesungguhnya sudah mengetahui hal itu. Pada saat itu dia menjalankan, seketika penjaga-penjaga satu pun tidak melihatnya. Dan sesampai dia masuk, walaupun dia orang suci yang tidak pernah menganggap dirinya suci, dia membungkukkan tangan, menyampaikan salam kepada raja yang tidak lain adalah titisan Dewa Wisnu. Di sanalah Krishna, yaitu menyuruh istrinya untuk mengambil air dan membasuh kaki dari Sudama. Orang-orang pada heran, prajurit-prajurit itu pada heran, kenapa orang yang kaya gembel seperti ini dihormati? Pada saat itu, dia tidak tahu kesucian Sudama yang luar biasa. Tapi Krishna yang mengetahui semuanya. Kita dalam hidup bukan menilai dari pakaiannya, tetapi hati nurani, ketulusan itu, jiwa Atman, Parama Atman yang bersemayam dalam tubuh setiap insan itu. Itulah pandangan orang suci, itulah pandangan orang-orang yang merupakan, apalagi sebagai Krishna yang tidak lain adalah titisan Dewa Wisnu yang turun ke dunia. Akhirnya itu terjadilah saling rangkul-merangkul, dan pada saat itulah Krishna memberikan hadiah, yaitu tentang kesejahteraan kepada Sudama. Pemirsa Bali TV yang budiman dimanapun berada, itulah sebabnya orang-orang suci kita selalu melantungkan mantra-mantra suci. Satu contoh tentang Ayur Wardi. Om Ayurdi Aswardi Wardi Pradnyan Sriam Dharma Santana Sabtu Wardita. Om Wihawan Satu Temeru Gangga Mahitale Chandra Arke Gaganat Bawet Wijayam Bawet Om Sidirastu Tatastu ya nama. Ya Tuhan yang Maha Suci, anugerahilah kami tentang umur panjang, tentang nama harum, tentang kebahagiaan,
pengetahuan suci, dan juga tentang keyakinan yang mantap, serta budi pekerti yang luhur. Sepanjang gunung Himalaya berdiri dengan kokohnya, sepanjang sungai Gangga mengalir dengan derasnya, dan sepanjang bintang-bintang menghiasi cakrawala, selama itu sembah sujud hamba kepadamu. Nah, mantra yang dilontarkan oleh orang suci kita ini luar biasa. Yaitu, loka semesta sukino bhavantu, agar semua makhluk merasakan kedamaian itu. Maka daripada itu pemirsa Bali TV yang budiman, bagaimana caranya? Bagaimana mungkin kita bisa bahagia sementara kita cuek dan abai begitu saja? Padahal pustaka suci Weda itu merupakan kunci untuk kebahagiaan manusia di dunia maupun ke akhirat nanti. Itulah kedamaian selalu yang didengungkan oleh orang-orang suci kita. Apakah melalui sulinggih, apakah melalui pemangku? Om Diau Santir Antariksam Santir Pertiwi Santir Apah Santir, Osiada Santir Wana Siada Santir, Brahma Santir Dewa Santir Santir sama Santir Edi. Ya Tuhan yang maha suci, maha pengasih, maha penyayang. Anugerahilah kedamaian, damai di langit, damai di angkasa, damai di bumi, damai di air, damai di tumbuhan, pepohonan, dan kedamaian selalu menyelimuti kami semua. Betapa indahnya doa-doa yang disampaikan oleh orang-orang suci kita. Dalam penyampaian doa yang dimohonkan pagi, siang, sore, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan kepentingan seluruh ciptaan Brahman Tuhan yang Maha Kuasa ini. Pemirsa Bali TV yang budiman dimanapun berada, jadi dari pesan orang suci, dari kutipan-kutipan pustaka suci, dapat saya simpulkan dalam hal ini. Pesan orang suci kita yang pertama, mari kita tinggalkan kemalasan-kemalasan dan kebodohan-kebodohan itu. Kita dituntut menjadi orang yang kreatif, inovatif. Kita dituntut orang yang menjadi teladan dan bertanggung jawab atas kelahiran kita ke dunia ini. Marilah kita belajar syukuri karunia Tuhan. Kita diberikan nama bangsa Indonesia yang sumber daya manusia dalam alam yang melimpah luas dan juga dilalui oleh garis khatulistiwa, yaitu terjadi kesestabilan iklim yang disebut iklim tropis yang belum tentu dimiliki oleh dunia manapun di dunia ini, negara manapun di dunia ini, yang patut kita syukuri. Generasi muda Hindu yang saya banggakan dimanapun berada, dengan hal-hal yang melimpah luas seperti ini, jangan sampai terjadi istilah slogan orang tua kita, ibaratkan ayam mati di lumbung padi itu. Makanan banyak, tetapi kita mati kelaparan. Oleh sebab itu tidak terjadi. Itu tidak boleh terjadi pada umat kita, dimanapun kita berada. Kita selalu ingat kepada Brahman, kita selalu kreatif, kita menghilangkan segala macam kebencian, kita kedepankan embodiment love ini, perwujudan kasih ini, awigenam. Kita akan santih, damai, ananda, kebahagiaan pasti kita dapatkan. Berpikirlah, hari ini lebih baik dari kemarin, dan hari esok akan kita pastikan lebih baik daripada hari sekarang ini. Bunga mawar, bunga melati tidak bisa ditawar, kita harus pasti menjadi Hindu yang sejati. Pemirsa Bali TV dimanapun berada, demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam pesan Dharma ini, yaitu pesan-pesan orang suci dan sabda suci yang saya kutip dari Pustaka Suci Weda. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat
bagi dunia dan akhirat. Sekali lagi, terima kasih. Saya akhiri dengan menghaturkan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.